Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan tentunya yang sangat menghibur, sangat menarik, tapi juga mengejutkan, teman-teman. Di mana terjadi debat panas antara Ahmad Khozinuddin, pengacara Roy Suryo, melawan Bung Semar Mardiansyah. Dan kalau kita perhatikan nanti ya, wajah Khozinuddin ini mulai pucat, mulai stres, dan sepertinya dia kebingungan, gak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, dan dia merasa kaget ketika mendengarkan konferensi pers dari Polda Metro yang ternyata sudah melimpahkan berkas dari para teroris, para tersangka klaster kedua ke kejaksaan. Yang artinya kasus ini segera masuk persidangan. Dan yang menjadi pertanyaan besarnya, apakah nanti kejaksaan akan menahan Roy Suryo? Nah, semoga teman-teman ya. Karena kalau kita lihat gerakan Roy Suryo ini semakin masif, semakin nyosor di luar sana. Tapi, nah di video kali ini kita juga akan menyaksikan bagaimana Roy Suryo menceritakan seperti apa kecurigaan-kecurigaannya terhadap Egy Sujana. Yang sepertinya Roy Suryo sudah mencium bau-bau ada pengkhianatan, ada yang berusaha ingin menjebak para teroris, para peneliti abal-abal ini yang selalu mengaku-mengaku peneliti gitu ya kan. Tapi apakah itu benar? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Masalah besar itu ketika orang mengklaim melakukan penelitian secara akademik, ilmiah, dan lain sebagainya, tapi yang jadi alat ujinya itu fotokopian. Yang jadi alat ujinya dari medsos, bukan barang yang memang ijazahnya Pak Jokowi langsung gitu loh. Ini kan jadi persoalan. Harusnya ketika itu belum betul, alat ujinya betul-betul akurat, jangan juga menyampaikan ke publik palsu. Sekarang ketika dipersoalkan secara hukum dan akhirnya di ujungnya sudah ada ancaman hukum pidana, mulai panik kan begitu loh. Nah, menurut saya ini yang menurut saya tinggal lagi kuatkan mental, karena memang tidak mudah Mas menghadapi situasi kayak sekarang ini, tidak mudah buat Roy Suryo. Iya, yang memang sulit menghadapi seorang Joko Widodo yang jadi terbiasa kalau misalnya masuk tahanan, panik, itu pasti bayangannya. Justru jadi kalau misalnya memang dia mentalnya itu yang paling penting gitu. Semoga aja nggak sakit jiwa ya. Semoga juga Jokowi juga nggak mudah-mudahan tetap jiwanya. Semoga juga Jokowi juga nggak mudah-mudahan tetap jiwanya. Katanya itu kelanjutan dari pertemuan TPUA tanggal 16 April tahun lalu. Yang dia nggak ikut. Ya waktu itu kan dia nggak ikut. Nah, kok panjang, kok terlalu lama gitu kelanjutan 16 April sampai kemarin tuh, masa lanjutannya 8 Januari 2026. Hampir setahun. Nah, yang lucu, kalau itu agenda internal, sudah ada pernyataan-pernyataan dari Wakil Ketua Umum TPUA Pak Rizal Fadila, Bendahara TPUA Ibu Kurnia Triani, dan Sekretaris TPUA Azam Khan, mereka menyatakan tidak tahu menau. Dan lucunya, beredar hari ini ya surat dari Egy Sujana. Orang-orang yang tadi saya sebut dengan segala hormat, Pak Rizal Fadila, Pak Azam Khan, Pak Bu Kurnia, itu sudah bukan lagi pengurus TPUA katanya. Oh, udah dipecat. Iya, istilahnya dipecat oleh Pak Egy. Kasian kali loh. Diberhentikan atau diselesaikan atau Jadi artinya sekarang TPUA hanya ada ketuanya. Satu gitu ya. Ketua dan satu anggota. Ya, itu makanya kan menjadi pertanyaan kan sekarang. Iya. Ini maksudnya gimana kok kayak gini? Waktu itu yang minta Roy Suryo di proses hukum. Gila di proses hukum sama Jokowi begitu teganya. Jahat. Kalau memang kasus ini bergulir di persidangan, apa yang diharapkan Bang Ahmad dan apa yang diharapkan Bang Mardiansyah? Bang Ahmad dulu secara singkat saja. Kami tidak mengharapkan apapun, tapi kami ingin hukum ditegakkan, tidak ada tendensi yang kemudian keberpihakan itu terlihat secara kental ada di kubu Jokowi. Setidaknya hari ini itu terlihat. Kami sudah dijanjikan akan dipanggil ahli, akan dipanggil saksi. Tiba-tiba ada pelimpahan. Ada apakah Polda Metro Jaya? Apakah karena dua penyidik Polda Metro Jaya yang kabarnya sampai ke Solo itulah
apa yang menyebabkan berkas ini disegerakan sehingga seolah-olah mental dari Rosario akan jatuh karena hanya pelimpahan? Saya tegaskan enggak takut, enggak penting pelimpahan atau tidak. Yang penting itu buktikan dulu ada putusan pengadilan tentang ijazah itu sahih, baru Tapi orang Anda yang meneliti kaget, dikatakan kan? bermasalah, dikatakan pencemaran, dikatakan itu sebuah fitnah. Belum ada putusan pengadilan tentang ijazahnya kok Oke, tiba-tiba masih orang ada dapat energi penelitian sampai titik darah bermasalah. penghabisan? Begitu. Enggak masalah suara pengadilan. Ini soal kedaulatan hukum. Diketawain Jangan sampai loh. hukum itu tetap ada di bawah kendali Solo. Diketawain Kendali Solo loh. sekarang tidak berkuasa lagi. Kita lihat nanti di persidangan Bang Mardiansyah. Diketawain loh. Saya cuma berharap Roy Suryo, Tifa, Rismon sehat. Baik Amin. mental maupun fisik. Karena memang menghadapi situasi hukum seperti ini tidak mudah. Mungkin Tidak kita mudah. pun nggak kuat seperti Roy Suryo ya. Jadi kita berharap dia tetap sehat jiwanya, tidak sakit jiwanya. Tidak Karena sakit nanti kalau dalam jiwanya. proses peradilan ternyata dinyatakan bersalah, orang yang dihukum di bawah 5 tahun aja itu sengsara betul rasanya. Apalagi yang dihukum di atas 5 tahun. Jadi Iya ini sih. soal yang menurut saya berharap betul Roy Suryo dan kawan-kawan bisa menghadapi proses hukum ini yang memang berat dengan tabah dan kuat dan selalu sehat jiwa dan pikirannya. Karena saya Amin, lihat sudah amin. hampir nggak sehat itu. Pasalnya Jokowi, kasus ini segera selesai? Ya, menurut saya supaya ada kepastian di publik ya. Dan Pak Jokowi sudah mengambil bahwa proses peradilan adalah ruang yang tepat untuk menyampaikan Betul. ke publik mana yang benar, mana yang salah. Oke, untuk hasilnya apapun itu? Kepastiannya kan masih lama sampai berkekuatan hukum yang tetap. Karena itu saya juga minta agar Pak Jokowi siap mental. Inkrah itu ya bisa 2, 3 tahun, 5 tahun, ya tergantung lah apakah inkrahnya cepat atau tidak. Dan sepanjang Oh, itu mau pula lah, panjang dia. maka masyarakat akan menilai Mau ada seorang yang panjang pernah menjadi dia. presiden begitu teganya mempersoalkan rakyat sendiri, melaporkannya, padahal dia bisa mengambil Kan jalan waktu itu ditantang yang paling Bang, sederhana untuk Kan waktu itu menunjukkannya yang minta dan Roy itu Suryo selesai di proses tanpa harus hukum. pakai Giliran pengadilan. di proses Tapi hukum sekali sama lagi, Jokowi ini begitu orang memang teganya. sangat jahat Baik, kepada waktu rakyat kita yang terbatas. jangan Terima kasih. bergulir di Jangan, persidangan. Bang Ahmad, Kita terima harus kasih Bang belum Mardiansyah. disiapkan. Kita tunggu Proses persidangan. hukum, pasti proses hukum. Sampai kasasi Demikian inkrah itu NTB siap biar Jokowi. kita kembali usai jeda Jangan berikut. sampai Tetaplah bersama nanti kami. nambah Roy Suryo dan kawan-kawan. Jokowi. Bang Egy itu udah mulai balik kanan ya. Ah, Itu disadari nggak oleh teman-teman? mungkin bukan hanya semenjak Desember. Iya, Kalau iya, orang iya, mulai iya, sadar iya. itu sebenarnya semenjak 15 April itu juga sudah menjadi pertanyaan. 15 April. Selama itu Bang Egy cukup ini nggak, cukup intent nggak bergabung Tidak. dengan teman-teman? Terus terang tidak. Oke. Dan kami itu kan memang tidak dalam satu klaster, tidak dalam satu kelompok, Iya. bahkan tidak dalam satu kuasa hukum yang sama. Enggak. Bang Egy dan DHL itu kan kuasa hukumnya beda. Iya, iya. Dengan kuasa hukum saya, kuasa hukumnya Dr. Rismon, kuasa hukumnya Dr. Timo, bahkan dengan kuasa hukum dari kelompok TPUA yang lain. Ada Putri Royani, ada Pak Rizal Fadila, ada juga Bu Kurnia sudah, kemudian ada Rustam Effendi. Itu beda juga. Jadi artinya saya memang tidak terus terang, tidak terlalu dekat atau tidak terlalu bisa memonitor kegiatan dari Bang Egy. dua orang itu ya. Iya, iya, iya. Itu apalagi pasca gelar perkara di Mabes Polri waktu itu Khusus itu? ya, kan ada 2 gelar perkaranya. Pertama yang Mabes Polri, itu sebenarnya Pak Egy juga sudah mengatakan gitu. Saya jangan dikait-kaitkan dengan Roy Suryo, dengan Dr. Tifa, dengan Declare sebelum ini ya, sebelum Ya, jadi gelar perkara. saya waktu itu ini kenapa ya? Tapi ya sudahlah. Kalau saya kan orangnya easy going aja. Gitu. Jadi artinya ya terserah dia lah dia mau ngapain gitu ya. Mungkin orang mau ya biasalah. Orang yang namanya mencari selamat kan biasa. Iya, Tapi kalau mencari selamat itu kalau kemudian nampak seperti kalau kita bayangkan orang lagi kena banjir bandang gitu ya. Itu kemudian dia naik satu Iya. kayu atau apa kan dia berusaha apapun dia ini. apapun ya. Bukan hanya Pak Egy Sujana ya, Pak DHL juga menyampaikan sindiran juga gitu, bahwa Kemas juga? Ya, tapi kan saya senyumin aja. Sindirannya apa kalau boleh tahu? Ya, sindirannya adalah dibilang saya ketika pasca pertemuan itu kan sempat juga untuk melakukan tabayun. Oke. Sahabat saya Michael Sinaga itu kan melakukan hal yang sebenarnya benar. Dia melakukan klarifikasi kepada Egy yang benar gimana? Dia telepon Egy dan dijawab. Dan ketika menjawab itu di speakerphone. Dan ketika di speakerphone itu kita dengar, Bang Resmon juga dengar, saya juga akhirnya dengar. Isi pembicaraannya antara lain memang dia menyatakan tidak memohon maaf ya pada pertemuan itu. Bahkan dia mendoakan, menasehati. Bahkan yang menarik, dia bilang kalau dia mengajak dia diantar oleh 2 perwira polisi dari Polda Metro Jaya. Disebutkan. Sebutkan sebenarnya, cuman ya saya nggak perlu lah nyebutkan, nanti akan jadi kontroversi. Iya betul. Ya, tapi artinya dari cerita-cerita itu udah kan nyebutin. sudah ada 2 fakta yang mana yang fakta? Karena termasuk satu orang yang tadi disebutkan si Rahmat itu yang dari Rejo tadi kan mengatakan tidak ada perwira polisi. Egy meminta maaf. Salah Anda, salah. Kalau Anda penyampaiannya seperti itu salah. Kata Bang Rahmat, Sekjen Rejo,
Egy Sujana memang nggak minta maaf. Yang minta maaf itu Damai Hari Lubis. Tapi permintaan maaf Damai Hari Lubis tentunya sudah mewakili Eli Danetti dan juga Egy Sujana. Dan Egy Sujana tak perlu meminta maaf ulang. Egy Sujana hanya ingin mendoakan langsung gitu ya kan. Mendoakan kesehatan Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi. Itu yang dilakukan. Jadi permintaan maafnya dari Damai Hari Lubis yang mewakili semuanya itu. Jadi itu faktanya. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa Sekjen Rejo mengatakan kalau Egy Sujana minta maaf ya. Enggak, yang minta maaf Damai Hari Lubis, tapi sudah mewakili Egy Sujana. Kayak gitu. Anda ini aduh. Nah, di sini Egy sendiri bilang dia nggak minta maaf. Benar, Egy nggak minta maaf, benar. Untuk kemudian orang itu harus melakukan yang namanya tabayun tadi. Iya, kalau enggak kan nanti akan muncul isu-isu. Bahkan mohon maaf kalau yang saya sampaikan, muncul bau amis kan. Anda dan seluruh pemirsa Mandi Lokli Forum ini kan pasti dengar lah kemarin. Ada cerita soal bergepok-gepok, ada berkopor-kopor. Bahkan lucunya dijawabkan oleh Damai Hari Lubis, buktikan. Kalau ada yang punya bukti transfer, ya nggak ada lah orang transfer pakai bukti transfer tuh ya pasti cash and carry lah gitu. Atau dia bilang buktikan juga cash and carry-nya. Mungkin orang nyerahkan kayak gitu di foto. Setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyelesaikan misinya di kota Solo, selesai minta maaf, mendoakan, dan juga mengatakan kepada Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi, nanti kalau misalnya butuh bantuan kasih tahu saya. Iya. Sepulang dari sana, ya tahu kalian, ya sepulang dari kota Solo, Egy Sujana memecat temannya sesama pengurus TPUA, termasuk Rizal Fadila, wakil ketua. Aduh. Jokowi dipecat dia biar kau lihat. Semangat kali kan. Gantung. Bentar lagi kau. Tapi berkasnya belum dilimpahkan ke kejaksaan lo. Belum lo. Klaster pertama belum lo. Padahal saya pengen dia nih ya, yang paling pertama masuk juga nih dalam bui. Dia yang dulu teriak-teriak gantung. Nah, dia nih orangnya nih, aduh. Itulah enaknya jadi ketua, aku bilang sama kalian. Iya. Sebesar apapun kesalahan ketua dia marah anggota, yang kena pesak anggota. Waktu 2004 menjelang pemilu itu, Pak Surya mempersiapkan ruangan khusus untuk SBY kampanye. Metro TV secara khusus mendukung Pak SBY 2004. Tapi kemudian kan kayaknya SBY lupa atau apa, tidak memberikan peluang atau perhatian kepada Pak Surya. Dia bilang sama saya dukung habis Pak. Saya kasih ruangan ini. Wow. Tapi setelah jadi presiden, nggak ada komunikasi lagi. Itu memang nggak ada komunikasi lagi setelah jadi Nggak ada presiden. komunikasi. Makanya kalau menurut saya salah satu kemungkinan besar, salah satu yang menyebabkan AHY tidak menjadi wakil Anies diganti dengan Caimin, mungkin Pak Surya ingat gitu-gitu. Dulu SBY lupakan kita, nanti AHY lupa juga sama kita kan gitu. Dan, kemungkinan ya. Dan puncaknya Kongres Golkar itu kan, Pekanbaru kan. Ya, Pekanbaru. Banyak yang dulu mencibir. Negara kok sibuk urus makan. Seolah urusan rakyat berhenti di perut. Tapi seiring waktu berjalan jawabannya muncul pelan-pelan. Di balik program makan bergizi gratis, Prabowo Subianto justru menaruh fokus yang lebih jauh, yaitu pendidikan. Dari sana lahir sekolah rakyat, bukan simbol tapi sistem. Kini berdiri 166 sekolah rakyat di 34 provinsi. Sekolah gratis bagi anak-anak yang selama ini bahkan tak pernah punya ruang untuk bermimpi. Mereka datang dari keluarga miskin. Dari rumah-rumah yang tak mewariskan apa-apa selain keterbatasan. Tapi di sekolah ini, satu hal ditegaskan sejak awal. Lahir miskin bukan berarti masa depan harus miskin. Sekolah rakyat menjadi tempat baru bagi harapan. Tempat anak-anak membangun percaya diri, belajar, dan menata masa depan tanpa dibebani biaya. Hari ini, satu hal menjadi jelas. Pemerintahan Prabowo bukan hanya soal makan gratis. Keren Ini banget ya. tentang menyelamatkan generasi bangsa memutus kemiskinan struktural. Keren Dan banget Pak memulihkan masa Presiden. depan lewat pendidikan yang benar-benar bisa diakses semua. Karena bangsa besar tidak hanya memberi makan hari ini,
tapi menyiapkan hari esok. Keren banget. Nggak salah pilihan Pak Jokowi. Dugaan ijazah palsu, kini Jokowi di atas angin. Di atas Apa angin. yang bisa kita baca dari sowannya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini ke kediaman Pak Jokowi? Apakah ini menjadi penanda bahwa mereka mengakui keaslian ijazah Pak Jokowi? Atau juga ada tekanan terhadap mereka, atau ada kompromi-kompromi tertentu, atau ini sebagai strategi untuk menghindar dari jeratan hukum? Nah, itu kan menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya ini apa yang dilakukan oleh Egy Sujana? Apakah dia betul meminta maaf? Apakah dia sekedar datang ke sana untuk menjernihkan persoalan? Tetapi menurut saya apapun yang dilakukan di sana, menurut saya ini ya Pak Jokowi di atas angin. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi secara personal. Toh mereka semua juga manusia kan? Jokowi manusia, Egy Sujana manusia, Damai juga manusia, pengacaranya Egy Sujana juga manusia. Cuman kalau penumpangkan dia manusia yang istimewa karena bisa meraba ijazah asli gitu. Sementara yang lain kesulitan kan. Jadi ketika persoalannya dikembalikan kepada manusia, ya selesai kepada manusia dengan simbol pelukan lah dan seterusnya. Tapi apakah secara politik, secara hukum selesai? Belum tentu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Debat panas antara Bung Semar Mardiansyah melawan Ahmad Khozinuddin. Yang sepertinya Ahmad Khozinuddin merasa kena prank Polda Metro karena katanya ya dipersilahkan ajukan saksi, ajukan ahli. Tapi tiba-tiba Polda Metro melimpahkan berkas tersangka klaster kedua ke kejaksaan ya kan, yang sebentar lagi masuk persidangan. Ya kalau saya pikir ya udah sih, Anda ini ajukan saksi ahli di pengadilan aja udah sekalian, nggak usah di Polda Metro, bikin susah-susah penyidik aja antum ini ya kan. Aduh, apalagi saksi ahlinya si ini siapa? Rocky Gerung. Ini Rocky Gerung ahli apa ini? Ahli omon-omon kah? Ahli retorika kah? Atau ahli apa? Dan tadi Bung Semar Mardiansyah sampai mendoakan Roy Suryo CS mentalnya sehat, kuat ya kan, jiwanya tetap sehat. Jangan sampai sakit jiwa ya. Itu doa yang baik. Kita juga doakan Roy Suryo selalu sehat, selalu bugar ya kan, selalu kuat menghadapi nanti persidangan-persidangan, jangan alasan-alasan sakit, selalu siap menghadapi seluruh tantangan ya kan. Tantangan gak tuh? Tapi serius teman-teman, kita harus mendoakan Roy Suryo ini selalu sehat dan mental jiwanya selalu kuat, selalu sehat juga, biar ya kita bisa menyaksikan siapa yang sebenarnya berbohong nanti di pengadilan gitu ya kan. Apakah Roy Suryo atau Pak Jokowi? Nah ini yang penting, biar nanti berkekuatan hukum tetap. Jadi nanti tidak ada lagi tuh omongan-omongan di luar. Wah pengadilan nanti dikangkangi Jokowi, pengadilan diatur-atur Jokowi. Aduh, ini yang kita hindari nanti teman-teman. Dan tadi Roy Suryo juga sudah spill kalau ternyata dia curiga dengan Egy Sujana itu sejak April 2025. Dan bau amisnya udah tercium di situ teman-teman. Aduh Roy Suryo. Apakah dia merasa dijebak teman-teman? Apakah dia merasa selama ini dibohong-bohongi oleh Egy Sujana? Ya karena rupanya Egy Sujana jarang bergabung dengan Roy Suryo gitu ya kan. Jarang duduk bareng gitu dengan Roy Suryo. Tapi masuk akal juga sih. Egy Sujana kan sudah berkali-kali mengatakan kalau dia hanya mengusut ijazah SMA Pak Jokowi, bukan S1 seperti Roy Suryo. Dan mungkin itulah yang menjadi alasan Egy Sujana tidak ingin dikait-kaitkan dengan Roy Suryo CS. Ya kita lihat sajalah teman-teman ke depannya seperti apa. Tapi dengan adanya Egy Sujana ini sepertinya gerakan-gerakan gerombolan pembenci semakin lemah, semakin tidak berkekuatan apapun lagi, sudah tidak punya mungkin pondasi lagi teman-teman. Kita lihat saja nanti apakah masa dia masih banyak setelah TPU carut marut. Nah mungkin cukup sekian dulu lah ya. Oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.